Fadila NIM 092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian portofolio. Saya bacakan terlebih dahulu. Pengertian portofolio adalah kumpulan dari hasil karya seseorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas yang telah ditentukan oleh guru, atau bisa saja hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh siswa dan oleh guru. Jadi, portofolio itu merupakan sebuah instrumen penilaian yang digunakan oleh guru untuk menilai hasil-hasil karya anak, seperti saat guru saat siswa mengerjakan pekerjaan seperti menggambar, jawaban-jawaban dari siswa, laporan kegiatan, catatan hasil observasi, catatan hasil wawancara, seperti itu. Nah, menurut Sudrajat dan Sumerna tahun 2009, alasan mengapa menggunakan penilaian portofolio. Yang pertama, dapat menghargai proses pembelajaran hasil belajar siswa. Kenapa? Karena suatu proses pembelajaran kalau tidak dihargai, anak akan tidak akan bisa berkembang. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Gunanya untuk apa? Jadi untuk pembuktian bahwa pembelajaran tersebut sudah terjadi. Jadi ketika ada kita membutuhkan data, kita punya dokumentasinya. Yang ketiga, memberi perhatian pada prestasi siswa yang memang memiliki prestasi. Nah, jadi ketika siswa misalkan dia bakat dalam mewarnai, nah jadi anak itu bisa distimulus, dikasih masukan, dikasih perhatian lebih, dan diikutkan lomba-lomba. Biar apa? Biar terasa. Jadi nggak hanya yang berprestasi, anak yang biasa-biasa juga bisa diasah kecerdasannya supaya bisa berprestasi. Selanjutnya, yang keempat ya, bertukar informasi dengan orang tua atau wali, peserta didik, dan guru. Gunanya apa? Ketika ada masalah di sekolah, kita bisa bertukar informasi. Misalnya, kenapa kok tiba-tiba anak ini murung, gak mau belajar, seperti itu. Jadi kita bisa berdekatan kepada orang tua, menggali informasi-informasi apa aja, apa dia dia saat di sekolah itu murung itu gara-gara gak dibelikan mainan, atau ada habis dimarahin orang tuanya. Jadi kita bisa tahu dengan bertukar informasi dengan orang tua atau wali. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Nah, dalam meningkatkan efektivitas ini sangat penting karena akan menunjang pembelajaran anak tersebut. Selanjutnya, yang dapat merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimen. Maksudnya dari kegiatan-kegiatan tersebut kan ada kegiatan eksperimen. Jadi di situ anak bisa kognitifnya itu bisa langsung muncul, anak bisa berpikir logis seperti itu, dan anak mampu mengambil risiko ketika ada misal mau kita eksperimen warna dicampur-campur gitu ya. Nah di situ anak bisa mengambil risiko, maksudnya mengambil risiko ini ketika ini dicampur ini akan menjadi apa, bisa memecahkan masalah seperti itu. Selanjutnya, dapat membina dan mempercepat pertumbuhan konsep daripada siswa. Dapat diketahui sendiri kan, bisa dicerna. Selanjutnya, siswa memandang lebih objektif dan terbuka dibandingkan dengan penilaian tradisional karena siswa menilai hasil kinerja sendiri. Nah, jadi anak bisa memandang lebih objektif, bisa dipahami kan? Selanjutnya, mampu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Jadi dari alasan-alasan yang sudah saya paparkan tadi yang menurut itu 2009. Nah, penilaian portofolio itu pada dasarnya menilai karya-karya anak secara individu. Jadi pada suatu periode untuk suatu mata pelajaran, dan akhir dari suatu periode itu hasil karyanya akan dikumpulkan jadi satu dan dinilai oleh guru, seperti itu.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip portofolio. Yang pertama ada saling percaya. Kenapa harus saling percaya? Karena portofolio sendiri itu merupakan sebuah penilaian hasil dari kerjasama guru untuk menilai siswa. Jadi kepercayaan itu penting, serta nggak hanya kepercayaan, yaitu yang kedua kerahasiaan. Nah, jadi guru itu tidak boleh saling menutupi ketika anak mempunyai masalah seperti ini tidak boleh ditutupi sesama guru dan orang tua. Yang ketiga yaitu milik bersama. Maksudnya kenapa harus dibutuhkan dalam penilaian portofolio? Karena bertujuan untuk mengembangkan kualitas peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip kepuasan dalam penilaian portofolio. Kenapa harus kepuasan? Karena merupakan sukma dari tiga unsur tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip kesesuaian meliputi 3 hal, yaitu tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perkembangan psikologi siswa, emosional dan intelektual sesuai dengan kebutuhan nyata sehari-hari. Nah, seperti itu. Saya Putri Nurasana, NIM 085 akan menjelaskan mengenai manfaat penilaian portofolio. Yang pertama adalah guru dapat menilai perkembangan dan kemajuan siswa. Di sini guru akan menilai perkembangan siswa setiap harinya, yaitu mulai dari sistem pembelajaran yang diberikan guru oleh kepada siswanya. Apakah pembelajaran itu sudah sampai atau belum kepada siswanya, yaitu siswa mengerti atau tidak mengenai pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu guru dan wali murid dapat berkomunikasi tentang pekerjaan siswanya, yaitu pekerjaan siswanya di dalam rumah, yaitu apakah siswa itu belajar ataupun bermain ataupun yang lainnya. Yang ketiga, siswa menjadi partner dengan gurunya dalam hal proses penilaian, yaitu siswa dan guru berinteraksi bersama-sama dengan mendiskusikan mengenai sistem penilaian yang akan dilakukan dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, siswa dapat merefleksikan dirinya sesuai bakat dan kemampuannya. Di sini siswa akan bertanya kepada gurunya mengenai bakatnya, apakah bakatnya itu sesuai atau tidak dengan yang ada pada dirinya. Guru hanya memberikan masukan-masukan mengenai bakat yang dimiliki oleh setiap siswanya. Yang kelima, penilaian tersebut mampu menilai secara objektif terhadap individu, yaitu guru dalam menilai siswanya itu individu sendiri-sendiri antara siswa A, B, dan C. Tidak mendiskriminasi antara siswa yang A pintar, yang B tidak, ataupun yang C ataupun yang lainnya. Yang keenam, meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru untuk mencapai suatu tujuan, di mana interaksi tersebut yaitu berdiskusi mengenai pembelajaran hari ini, apakah ada yang sulit ataupun ada yang tidak mengerti, dan juga guru bisa memberikan masukan kepada siswanya, yaitu bagaimana cara belajar yang nyaman dan juga dapat membuat lebih cepat mengerti kepada siswanya. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, kebanggaan, kepemilikan, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Di sini guru memberikan motivasi kepada siswanya kalau siswa tersebut bisa apabila mereka sering belajar, bertanya, ataupun mencari bahan-bahan yang lainnya, bisa dari perpustakaan, lewat internet, ataupun berdiskusi langsung dengan gurunya yang dengan pelajaran yang ingin ditanyakan. Selanjutnya adalah mencapai ketuntasan belajar dan bukan sekadar tuntas materi. Di sini yaitu siswa harus benar-benar mengerti mengenai pembelajaran pada hari itu. Contohnya siswa belajar mengenai IPA, berarti di dalam IPA itu masih terdapat materi-materi yang lainnya, di mana siswa harus mengerti setiap materinya, tidak hanya tuntas dalam penilaian saja, yaitu menilai dalam bentuk tugas-tugas yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu guru bersama pengawas dapat mengevaluasi program pengajaran, di mana guru yaitu sebagai pelopor pendidikan harus dengan pengawas yaitu yang memberikan evaluasi mengenai sistem pembelajaran yang dilakukan di dalam kelasnya, yaitu apakah sistem pembelajarannya sudah sesuai atau tidak dengan kurikulum yang diterapkan
dalam kelas tersebut. Selanjutnya adalah meningkatkan profesionalisme guru, yaitu guru harus profesionalis, yaitu harus guru harus bisa menguasai pembelajaran atau ilmu yang ingin disampaikan kepada muridnya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk penilaian portofolio. Yang pertama adalah catatan anekdot. Catatan anekdot ini adalah mencatat dengan melihat atau turun langsung ke lapangan, yaitu melihat peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga mencatatnya di dalam catatan. Yang kedua yaitu tulisan refleksi, yaitu dengan menggunakan catatan diare setiap harinya dengan pengamatan langsung, hampir mirip dengan catatan anekdot. Yang ketiga yaitu review, mengulang dari catatan yang tadi, yang ketika kita turun ke lapangan melihat apakah ada keunikan dari siswa-siswa yang kita teliti. Yang keempat yaitu laporan, yaitu membuat laporan dari catatan-catatan tersebut dan menyusunnya untuk kita pelajari kembali mengenai apa yang unik dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan rekaman video, yaitu kita bisa merekam aktivitas yang ada di lingkungan tersebut, bagaimana siswa-siswi itu belajar dalam kesehariannya dan berinteraksi dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu menggunakan foto atau gambar, yaitu ketika melihat kejadian unik di dalam observasi kita, yaitu dengan menfotonya dan melihatkan sesuai apa tidak dengan apa yang ada di lapangan. Yang ketujuh yaitu cuplikan tulisan, yaitu memberikan cuplikan tulisan tersebut dan menyusunnya sebagai laporan-laporan mengenai hal-hal yang kita teliti pada saat kita melakukan observasi terjun langsung ke sekolah. Ya, saya Merindianita Prismadani, NIM 100. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya ada tentang menganalisis portofolio. Dalam sebuah penelitian, pendidik itu harus dapat menentukan mengenai penilaian apa yang akan digunakan. Jadi penilaian menggunakan portofolio ini memiliki tujuan di mana pendidik itu harus bisa memberikan penilaian yang sesuai dengan apa yang mereka lihat pada peserta didiknya. Jadi portofolio di sini itu harus disesuaikan dengan tradisi penilaian yang ada, tampilan penilaian, dan hasil observasi. Penilaian portofolio pada taman kanak-kanak ini untuk dapat mengetahui bagaimana dan mengamati tentang hal-hal yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak dan yang lainnya yang bersangkutan dengan anak. Jadi penilaian portofolio ini di TK itu merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan pendidik untuk mengetahui beraneka ragam untuk kerja atau bukti nyata dari hasil belajar yang dilakukan anak-anak baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya ada kelebihan dari penilaian portofolio. Kelebihan dari penilaian portofolio ini, yang pertama, portofolio ini menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja siswa atau hasil dari tes di dalam kelas. Yang kedua ada portofolio dapat berupa catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik. Yang ketiga, portofolio itu merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan siswa. Yang keempat ada portofolio itu memberikan gambaran tentang kemampuan anak, kemampuan siswa. Yang kelima ada penggunaan portofolio penilaian ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keunggulan dirinya, bukan kekurangan atau kesalahan dalam mengerjakan soal atau tugas. Yang keenam,
penggunaan portofolio penilaian ini mencerminkan pengakuan atas bervariasinya gaya belajar anak. Bervariasinya gaya belajar anak. Lalu yang ketujuh, ada portofolio ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam penilaian hasil belajar. Yang selanjutnya ada kekurangan dari penilaian portofolio. Kekurangan dari penilaian portofolio ini saya hanya menemukan 2. Yang pertama itu ada penggunaan portofolio itu tergantung pada kemampuan siswa dalam menyampaikan uraian secara tertulis. Jadi selama siswa itu belum lancar berbahasa dan menulis bahasa Indonesia, penggunaan portofolio ini merupakan beban tambahan yang memberatkan sebagian besar siswa. Yang kedua, penggunaan portofolio untuk penilaian ini memerlukan banyak waktu dari guru untuk melakukan penskoran, apalagi kalau kelasnya itu besar. Jadi portofolio ini ditugaskan untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa berbahasa tulis Indonesia dan waktu yang tersedia bagi guru untuk membacanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.